قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم القيامه. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan dalam majelis yang mulia di mana kita mempelajari sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan pada kitab Riyadhus Shalihin dan kita sampai pada hadis yang ke-13 dari bab mujahadah. An Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Abdillah dan juga karena dikatakan Abu Abdurrahman dan dia adalah Sauban, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Alaika bi kathratis sujud, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'atan." Rawahu Muslim. Sauban mengatakan bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian memperbanyak bersujud." Memperbanyak sujud artinya memperbanyak melaksanakan sholat, bukan hanya sekedar sujud saja, tapi memperbanyak melaksanakan sholat. Selain sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sholat sunnah, sholat rawatib ataupun sholat tatawwu yang lainnya. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'atan. Karena dia adalah seorang sujud satu kali kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengannya derajatnya. Dia bersujud, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan menghapuskan
kesalahannya. Jadi ini diantara keutamaan bersujud. Yang di samping dia merupakan salah satu ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah bentuk di mana sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini juga mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa kita. Jadi ada beberapa amalan-amalan yang memiliki keutamaan seperti ini. Ya, termasuk juga orang yang keluar dari rumahnya ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Ya, dan ketika dia mengangkat kakinya yang sebelah kaki, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Maka semakin banyak langkah-langkah kaki seseorang ke masjid, ya, maka akan semakin banyak pahalanya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, menjelaskan bersowan. Maka hendaklah seorang memiliki semangat untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain, hal-hal yang bermanfaat baik pada perkara dunianya maupun pada perkara akhiratnya. Hadis selanjutnya, Ar-Rabi' An Abi Sufyan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya, dari Abu Sufyan Abdullah bin Busr Al-Aslami, semoga Allah meridainya, wa Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Panjang umurnya dan umurnya yang panjang tersebut diisi dengan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan dalam Tirmidzi dan dia berkata bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama, memanfaatkan umur yang panjang, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengisinya dengan amalan soleh, sehingga umur yang diberikan tersebut tidak sia-sia. Maka umur tersebut berberkah. Perbanyak melakukan amalan soleh pada umur tersebut. Jadi ini hadis ini menunjukkan keutamaan umur yang panjang, ia disertai dengan amalan yang soleh. Dan sebaliknya juga seluruh manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan umur tersebut digunakan untuk bermaksiat. Panjang umurnya atau tapi tidak digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk bertobat, diisi dengan maksiat. Maka inilah seluruh buruk manusia. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini disebutkan oleh Imam
Al-Albani di dalam Sahih Targhib wa Tarhib tentang 2 orang dari Bani, dari suku Quraish, yang mereka ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, orang yang satunya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sementara yang satunya ibadahnya biasa-biasa saja. Ibadahnya biasa-biasa saja, mungkin melaksanakan sholat tapi tidak seperti saudara yang tadi yang dia bersama masuk Islam. Kemudian dalam sebuah peperangan, orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini meninggal dan dia gugur sebagai seorang syahid. Dia mati syahid dalam peperangan. Sementara saudaranya yang satu masih hidup. Kemudian akhirnya juga meninggal pada tahun depan. Dia berselang hidupnya 1 tahun. Kemudian Talha bin Ubaidillah ini bermimpi. Dia melihat bahwa dirinya dan 2 orang saudaranya tadi itu berjalan dan berada di hadapan pintu surga. Kemudian ada orang yang keluar dari surga dan mempersilahkan orang yang ibadahnya biasa-biasa saja tadi untuk pertama kali masuk ke dalam surga. Dia lebih didahulukan masuk ke dalam surga. Kemudian dia mengantarkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Kemudian dia keluar lagi dan mempersilahkan saudaranya tadi yang bersungguh-sungguh beribadah dan juga mati dalam keadaan syahid untuk masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu dia keluar lagi dan mengatakan kepada Talha bin Ubaidillah, kembalilah, karena belum waktumu, belum waktunya bagimu untuk memasukinya. Karena Talha bin Ubaidillah belum meninggal dunia. Maka Talha ketika dia bangun, dia heran dengan mimpinya tersebut. Apa ini bisa terjadi? Orang yang ibadahnya biasa-biasa saja dan tidak masuk surga dibandingkan dengan orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan dia juga mati dalam keadaan syahid. Sehingga hal itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan mimpi hilang gak jauh. Apa yang membuat kau heran? Bukankah saudaranya yang tadi ini dipanjangkan umurnya sampai 1 tahun, sehingga dia masih menjumpai bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia masih melakukan ibadah puasa, yang dimana ibadah puasa ini mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih melakukan sujud, dan jumlah sujud dalam 1 tahun itu bisa mencapai 7.000 sampai 10.000 kali sujud. Kalau orang sholat di waktu, sholat rawatib, lain ditambah sholat malam, bisa hampir 10.000 sholat dalam 1 tahun. Maka Rasul mengatakan, apa yang membuat engkau heran? Bukankah yang 1 orang tadi
dipanjangkan umurnya, ya, sehingga dia masih bisa memperbaiki amalan-amalannya, masih bisa menambah amalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, keutamaan yang kita manfaatkan umur yang panjang, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengisinya dengan kebaikan. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-12, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, berkata, Ghaaba anni Anas bin An-Nadr radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Di sini Anas bin Malik bercerita bahwasanya pamanku, yaitu Anas bin Nadr, dia tidak ikut pada perang Badar. Faqala ya Rasulullah, jibtu an awwal qitalin qatalta al-musyrikina la ilaha wa ashhadani qital al-musyrikina la yuriyanna Allahu ma asna. Ya, maka Anas bin Nadr datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak bisa ikut pada perang Badar, atau saya tidak ikut luput dari perang Badar, karena perang Badar ini adalah peperangan yang sifatnya belum baik. Karena awalnya Rasulullah SAW hanya mengutus sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Dia tidak ada perencanaan sebelumnya untuk berperang. Sehingga banyak di antara sahabat yang tidak ikut pada perang Badar. Akhirnya datang kepada Rasulullah, saya tidak ikut pada perang Badar. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya untuk mengikuti peperangan lagi dengan orang-orang musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang saya perbuat, apa yang akan saya lakukan. Dia menyampaikan hal itu kepada Rasulullah karena dia tidak ikut pada perang Badar. Jadi mengatakan kepada Rasulullah, sekiranya Allah masih memberikan kepada saya kesempatan untuk berperang, bertemu dengan orang-orang musyrik berperang, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang saya lakukan. Artinya kesungguhan beliau untuk berjihad. Falamma kana yauma Uhud ankashafal muslimun, dan ketika terjadi perang Uhud, banyak di antara kaum muslimin yang lari, yang meninggalkan pos-pos mereka. Yang sudah ditetapkan Rasulullah SAW, jangan meninggalkan pos. Di bagian memanah di atas, jangan sama sekali turun, meskipun apa yang terjadi. Karena mereka meninggalkannya karena mereka melihat sudah ada kemenangan, yaitu di kaum muslimin. Maka dia berkata, faqala Allahumma tasiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, saya mohon maaf kepadamu, saya mohon ampun kepadamu atas apa yang mereka lakukan, yakni ashabahu, yaitu sahabat-sahabatnya. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah atas apa yang mereka lakukan, yakni tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW tetap berada di pos-pos mereka. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan saya berlepas diri, dan saya berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, yakni al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrik.
memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Kemudian Anas bin Nadr ini mengambil persiapan perangnya, kemudian dia maju di medan peperangan. Dia bertemu dengan Sa'd bin Mu'adz. Faqala ya Sa'd bin Mu'adz, al-jannatu wa rabbi al-Ka'bah. Maka dia mengatakan kepada Sa'd bin Mu'adz, wahai Sa'd, ya, demi Rabb Ka'bah, sesungguhnya inni ajiduha min duni Uhud. Sesungguhnya saya mencium bau surga di dekat Gunung Uhud. Di satu tempat dekat Gunung Uhud, dia mencium bau surga. Qala Sa'd, "Famastaqaltu ya Rasulullah ma sana'a." Maka Mu'adz berkata ketika usai peperangan, Mu'adz menyampaikan kepada Rasulullah tentang bagaimana Anas bin Nadr ini berperang. Dia mengatakan, "Famastaqaltu ya Rasulullah ma sana'a." Ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk mengikuti apa yang Anas bin Nadr lakukan di dalam perang Uhud. Bagaimana dia melawan, menghadapi orang-orang musyrikin. Kata Sa'd, saya tidak mau untuk mengikutinya. Qala Anas, "Wajadna biha bid'an wa samanin darban bis-sayf aw ta'natan bir-rumh aw ramyatan bisahmin." Ya, kata Anas bin Malik, ketika selesai peperangan, kita mencari mayat-mayat dan kita menemukan mayatnya Anas bin Nadr ini, ya, terdapat lebih dari 80 luka. Darbatan bisayf, karena pukulan pedang, Autanatan birum, atau kena tusukan tombak, Auram yang akan disahmin, atau terkena panah. Ya, lebih dari 80 luka di tubuh Anas bin Nadr. Fawajadnahu wa qutila wa masala bihi musyrikun. Fama arafahu ahadun illa utuhu bi bananihi. Dan kami mendapatkan, ya, mayatnya Anas bin Nadr ini sudah dicincang-cincang oleh orang-orang musyrik. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengenali bahwa itu adalah Anas bin Nadr kecuali saudara perempuannya. Ibadah ini dengan mengenali jari jemarinya, yang bisa dikenali hanya jari jemarinya saja yang bisa dikenal bahwa ini jarinya Anas bin Nadr. Qala Anas, kunna nara aw nazunnu an hadhihi al-ayah nasalat fihi wa fi ashbahihi. Anas bin Malik berkata, ya, kami melihat, ya, kami menyangka bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan, ya, kisah Anas bin Nadr atau orang-orang yang seperti mereka. Dan ayat yang dimaksud adalah minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Dan di antara orang-orang yang beriman ada orang yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang beriman ada di antara mereka yang menepati janjinya kepada Allah. Dan ini tadi janjinya Anas bin Nadr ketika selesainya perang Badar. Dia berjanji, sekiranya saya ditakdirkan untuk bisa berperang menghadapi orang musyrikin, maka Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan di peperangan tersebut.
Surat Al-Ahzab ayat 33 sampai ayat-ayat muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihan dalam Bukhari dan Muslim. Ya, berapa pelajaran pada hadis ini? Yang pertama, yang tadi adalah perang Badar. Ini hukumnya fardu ain yang diwajibkan bagi setiap orang untuk mengikutinya. Disebutkan bahwa para perang Badar itu hanya sekitar 300 kaum muslimin yang menghadapi sekitar 1000 orang-orang musyrik ini pada perang Badar. Jadi 1:3, 1:3 kekuatan yang tidak seimbang. Ya, akan tetapi ini disebut dalam surah Al-Anfal bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada mereka ya'ti minal malaikati murdifin, dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut memberikan bantuan pertolongan dengan 1000 malaikat. Sehingga di antara sahabat ada yang mengatakan, ketika kami bertemu dengan orang musyrikin di dalam peperangan, belum saja pedang-pedang kami menyentuh leher mereka, yang mereka sudah terjatuh. Pedang-pedang kami belum sampai di leher mereka sudah terjatuh. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para sahabat khususnya di perang Badar. Dan ini disaksikan, ada yang menyaksikan ya, hubungan malaikat tersebut. Nah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini tentunya keyakinan Anas bin Malik. Ini seorang mujahid yang akan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan seperti ini seorang mujahid, ya, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya sebelum dia meninggal. Sebagaimana Anas bin Malik ini mencium bau surga, maka ini bisa saja terjadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut sehingga dia betul-betul merindukan surga dan dia mempersembahkan yang terbaik dalam peperangan tersebut. Kita sudah melihat mencium bau surga dan sangat merindukannya. Kemudian dia boleh menetapkan hukum sesuai dengan bukti yang valid. Sebagaimana tadi saudara perempuannya Anas bin Malik ini hanya dengan jari-jarinya saja yang bisa dikenali, karena yang lainnya tidak bisa dikenali karena dia dicincang-cincang oleh orang-orang musyrikin. Sehingga banyak sekali bekas luka pada tubuh Anas bin Malik lebih dari 8. Jadi di antara pelajaran kita bisa ambil dari hadis ke-15. Kemudian hadis yang ke-16, An Abi Mas'ud Batani Amrin, dari Abu Mas'ud yaitu Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu qala lamma nasalat ayatus shadaqah kunna nuhalifu ala futurina. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari, semoga Allah meridainya, dia berkata, ketika diturunkan ayat tentang perintah bersedekah, ketika turun kepada mereka ayat tentang sedekah, kunna nuhalifu ala futurina, maka di antara kami melakukan pekerjaan, yaitu mengangkat para
untuk mendapatkan upah. Dia mengangkat barang-barang orang lain supaya dia bisa mendapatkan upah. Ya, dengan upah yang dia dapatkan tersebut dia gunakan untuk bersedekah. Ya, dia gunakan untuk bersedekah. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin faqalu mura'in. Maka ada di antara laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu harta yang banyak. Bersedekah dengan harta yang banyak. Maka orang-orang munafik berkata, wah itu untuk riya. Ya, untuk riya. Ya, supaya dia dilihat oleh orang lain bahwa dia menafkahkan hartanya yang banyak. Wajah rajulun akhar fatasaddaqa bi sha'in. Ya, dan datang laki-laki yang lain dan dia bersedekah dengan satu sok. Satu sok ini ukuran zakat fitrah. Satu sok itu 4 mud. Ya, 4 kali penuh 2 telapak tangan. 4 kali penuh 2 telapak tangan laki-laki dewasa. Yang para ulama berusaha mencari yang rajih, karena ada juga berbeda-beda, ada sok Madinah dan yang lainnya. Bahkan saudara yang konversinya ke dalam kilo, yaitu sekitar 2,7 kilogram. Kemudian 27 kilogram itu ada yang biasa bulatkan menjadi 3 kilogram. Sehingga kalau mau mengeluarkan zakat fitrah 3 kilogram, atau kalau diliterkan 3,5 liter. Kemudian pemerintah lagi membulatkan lagi 4 liter. Tidak ada setengah-setengahnya, 4 liter. Semakin banyak. Di sini datang seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sok. Faqalu innallaha la-ghaniyyun an sha'in hadza. Kalau nak berkata lagi, Allah tidak membutuhkan ya sedekah ya dengan satu sok ini. Allah tidak membutuhkan yang begitu, masa bersedekah cuma begitu saja sedekahnya, ya begitu menanya. Pana salat alladzina yalbisuna mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. At-Taubah ayat 79. Kemudian turun ayat, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang yang mengeluarkan sedekah di antara orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengeluarkan sedekah dengan sukarela dia cela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang bersedekah sesuai dengan kemampuannya, dengan harta yang sedikit sesuai dengan kemampuannya. Maka disebutkan tadi karena semangatnya para sahabat, mereka pergi bekerja, apa saja yang bisa dikerja, bahkan sampai membawa barang di atas punggung mereka agar bisa mereka mendapatkan harta untuk disedekahkan, ya, untuk bisa disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya demikianlah kiranya kita berupaya untuk bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa dengan harta yang kita miliki, bisa dengan tenaga ketika tenaga tersebut dibutuhkan. Seorang para sahabat mengangkat barang dan dapat upah, ya disedekahkan. Atau bisa juga langsung dengan tenaga. Misalnya pembangunan masjid yang butuh pengacoran, ya ikut membantu hal tersebut. Ya. Tidak bisa dibayar di dunia. Kita harapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bersedekah. Ya, hendaklah seorang berusaha untuk bersedekah
meskipun mungkin hanya sedikit yang bisa dia sedekahkan. Mengingat keutamaan yang besar dan pahalanya yang banyak. Karena Rasulullah berusaha bersedekah dengan apa saja yang bisa dia sedekahkan, dan tidak boleh memandang mereka dari kebaikan sekecil apapun. Sebutkan Al-Quran, kullu ma'rufin shadaqah, semua perbuatan baik itu bernilai sedekah. Sebutkan jangan kalian memandang mereka dari kebaikan sekecil apapun, meskipun dengan bertemu dengan saudara dengan wajah ceria, yang berbuka manis ketika bersama, maka itu juga sedekah. Dan di antara sedekah yang utama itu bersedekah dengan misalnya air minum, yang didedikasikan bersama dengan air minum. Itu di antara sedekah yang utama. Kemudian semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Semangatnya sahabat dalam kebaikan ini ketika ayat tentang sedekah turun, mereka berusaha untuk bisa melaksanakan sedekah. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan sedekah. Ketika ayat tentang busana muslimah turun, maka para sahabat-sahabat wanita mengambil apa saja yang bisa dijadikan sebagai jilbab. Ada yang mengambil gordennya, ada yang mengambil sarung, dan apa saja yang bisa dipakai untuk berhijab. Ya, tidak mengatakan ayat mau dipesankan dulu, dijahit dengan rapi. Tidak, langsung mereka menggunakan apa saja yang bisa digunakan untuk menutup aurat mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya jilbab itu bukan budaya Arab. Bahkan dalam tafsir At-Tabari menunjukkan ketika beliau menjelaskan tentang ayat tentang hijab, maka Imam At-Tabari mengatakan karena kebiasaan orang-orang Arab tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat mereka, sehingga diturunkan kepada mereka ayat tentang busana muslimah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, busana muslimah itu bukan kebudayaan Arab sebagaimana ya persangkaan sebagian ya kaum muslimin yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Kemudian berkewajiban mentaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bersedekah, kita lakukan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya setiap pagi ada 2 malaikat. Setiap pagi ada 2 malaikat yang berkeliling. Yang satunya mengatakan, ya Allah, kembangkanlah harta orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Kemudian yang satu mendoakan keburukan bagi orang yang tidak mengeluarkan sedekahnya. Maka setiap hari kita usahakan untuk bersedekah dengan apa saja yang bisa kita sedekahkan. Kemudian tidak memperhatikan ucapan orang-orang munafik, orang yang suka mengolok-olok agama, atau orang yang menghalang-halangi kegiatan dakwah. Karena selalu saja orang-orang yang seperti itu. Orang bersedekah banyak, nah itu dia ini. Mau disebut sebagai orang yang banyak sedekahnya. Orang bersedekah sedikit juga dikomentari. Apa orang bersedekah sedikit sekali? Allah tidak butuh berharap sedekah seperti itu. Begitu juga ketika kita melakukan
kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan apa saja, selalu saja banyak komentar-komentar miring dari orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Maka hendaklah kita tidak bisa memperhatikan orang-orang seperti itu. Jadi kita tidak boleh menghina kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang. Sedekah itu tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Tidak apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sudah sedikit juga tidak ikhlas juga. Maka yang lebih baik adalah bersedekah dengan jumlah yang banyak dan ikhlas. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab tentang mujahadah, hadis yang ke-17, As-Sadiq Ashar. An Sa'id bin Abdul Aziz An Rabi'ah bin Yazid An Abi Idris Al-Khawlani An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdul Aziz. Dia mendapatkan hadis dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al-Khawlani dari Abu Sar Jundub bin Junadah. Abu Sar itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Sallallahu alaihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hadis qudsi. Hadis tapi dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimasukkan di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya mengharapkan kezaliman pada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia mengharapkan kezaliman pada dirinya. Maka tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kezaliman. Termasuk musibah-musibah yang banyak terjadi, adanya tsunami, adanya banjir besar dan lainnya. Dan juga ada orang-orang baik di dalamnya yang ikut terkena daripada musibah tersebut. Maka itu bukan kezaliman. Allah sudah menyebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan hendaklah kalian tahu terhadap satu musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Yang musibah terkena semua, tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Orang-orang baik terkena juga ketika Allah menurunkan musibah. Nah, kita berupaya untuk beramal ma'ruf wa nahi munkar supaya tidak terkena musibah. Seperti digambarkan bahwasanya Rasul menggambarkan tentang amar ma'ruf ini seperti orang yang naik perahu. Orang yang berada di bawah perahu, kalau mau ambil air harus naik dulu ke atas, baru ambil air. Jika ada di antara mereka yang mengatakan, kita bocor sedikit kapal, kita tidak cepet naik ke atas dan mengganggu orang-orang di atas. Kita bocor saja sedikit perahu supaya air bisa masuk. Maka kalau tidak ada yang melarang, tidak ada yang beramar ma'ruf,
munkar, maka semuanya akan tenggelam. Semuanya akan terkena musibah. Kalau semuanya diam, tidak ada yang menegur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman pada dirinya. Wa ja'altum bainakum muharraman fala taqrabu. Maka saya juga menjadikan kezaliman tersebut haram bagi kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan saling menzalimi. Tidak boleh melakukan kezaliman, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau seorang melakukan kezaliman kepada orang lain tidak disengaja, dia mungkin menyiram bunga-bunga di halamannya, tapi air tersebut mengalir ke rumah tetangganya. Jadi itu mengganggunya. Dia mungkin memutar merokok di siang hari waktu tidur, tetangganya mau tidur, maka meskipun dia diputar dalam merokok, maka jangan dilakukan, itu mengganggu. Karena kita melakukan kezaliman tanpa kita sengaja, Maka akan kita perhatikan, akan kita lakukan jangan sampai hal tersebut bisa menjadikan kezaliman pada orang lain. Sampai di sini asal singkat kita berikan hadis yang terakhir. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitukum fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali yang saya berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan hidayah kepada kalian. Jadi keuntungan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia pada dasarnya semuanya sesat. Semuanya tidak mendapatkan hidayah kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Fastahduni ahdikum." Mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku memberikan hidayah kepada kalian. Mungkin sebelumnya kita tidak sholat, tidak melaksanakan sholat, tidak mengikuti pengajian-pengajian majelis ilmu, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita, maka hendaklah kita syukuri hidayah tersebut dan meminta tambahan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang senantiasa membutuhkan hidayah sepanjang hidupnya. Dalam setiap hembusan nafasnya, dia membutuhkan hidayah, membutuhkan petunjuk, taufik untuk melakukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam setiap rakaat salat kita diperintahkan untuk membaca ihdinas shiratal mustaqim, yang Allah berikan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Kita minta hidayah, bukan yang lain yang kita minta. Dan dijadikan ini sebagai rukun di dalam sholat yang tidak boleh tidak harus dibaca setiap rakaatnya. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum jai'un illa man an'amtu fastabimuni
tas'aluni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian semua lapar kecuali yang saya berikan makanan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya saya akan berikan kepada kalian makanan. Maka apa yang kita makan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Maka hendaklah kita yakini dalam hati, wa ma min nikmatin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat yang kita rasakan kecuali datangnya dari Allah. Makanan yang kita makan, minuman yang kita makan, jangan sampai ada anggapan bahwa itu adalah hasil dari usaha yang kita lakukan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai hamba, kalian semua lapar kecuali yang saya berikan makanan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya akan aku berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'alim illa man kasawtu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang saya berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, maka saya akan berikan pakaian kepada kalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang kita butuhkan. Yang kata Abdullah bin Umar, iya, saya minta semua kebutuhan saya di dalam sholat-sholat saya. Bahkan sampai garam saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Garam yang kelihatannya perkara yang sepele murah harganya, Abdullah bin Umar minta di dalam sholatnya. Dia berdoa minta garam. Ini termasuk pakaian. Ya ibadi innakum tu'tiuni bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, malam dan siang, dan saya mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya Engkau akan saya ampuni. Niscaya Engkau akan saya ampuni. Ya ibadi innakum lan takhluqu dhurran fatadurruni wa lam takhluqu naf'in wa lam takhluqu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepadaku. Kalian juga tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma sada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya di antara kalian mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya bertakwa seperti takwanya salah seorang yang paling bertakwa di antara kalian. Dia bertakwa kepada Allah seperti orang yang paling bertakwa. Sama semuanya memiliki kesempurnaan takwa. Maka apa kata Allah? Masa dasar kita diikuti syai'ah, itu tidak menambah kerajaan saya sedikit pun, kekuasaan saya sedikit pun. Tidak menambah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian melakukan dosa, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, melakukan dosa seperti dosa atau dia melakukan kefajiran, dia merupakan orang yang paling jelek, seperti sejelek-jeleknya
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mana kata ini saya ini tidak mengurangi kekuasaan saya sedikit. Meskipun semua orang berbuat jelek, semua orang seperti Fir'aun misalnya, maka itu tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni wa ataitu kulla insanin mas'alata ma nakadzalika mimma indi. Wahai hamba-hambaku, sekiranya manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, manusia dan jin juga seperti itu, jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berkumpul di satu tanah lapang yang luas. Kemudian setiap dari mereka meminta apa yang mereka inginkan, semuanya minta. Ya. Semua dari manusia pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, meminta semua kepada Allah. Semua kebutuhannya dia minta kepada Allah. Apa saja yang dia minta. Maka kata Allah, mana masalahnya mimma indi, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku. Illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahr, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan dan dianggap hanya itu saja. Yang kata Allah tidak mengurangi dari apa yang ada di situ, kecuali itu saja. Padahal itu sudah meminta semua manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, berkumpul semua minta semua apa yang dia inginkan kepada Allah. Kemudian Allah berikan semuanya. Maka itu tidak mengurangi apa-apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Kemudian jarum tersebut diangkat, hanya itu yang ikut. Di jarum hanya seperti itu yang berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lautan masih sangat luas. Ya ibadi, innama hiya a'malukum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian. Usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, yang nantinya akan saya perhitungkan. Amalan-amalan yang kita lakukan semuanya nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma uwaffikum iyyaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan apa yang kita lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa saja di antara kalian yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan siapa yang mendapatkan selain daripada kebaikan, maka jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Qala Sa'id, kana Abu Idris idza haddatsa bi hadzal hadis jazza ala rukbatihi rukbatain. Maka Sa'id berkata, Abu Idris setiap kali menyampaikan hadis ini, beliau selalu duduk di atas kedua lututnya. Beliau jongkok tapi bersandar dengan lututnya. Beliau berdiri akan tundukkan pada kakinya dengan menggunakan lututnya. Artinya dia menyampaikan hadis ini dengan semangat supaya bisa banyak orang yang bisa mendengarnya, bisa dianggap baik oleh orang-orang yang hadir. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Arwina an Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala laysa li ahli Syam hadithun ashraf min hadha hadith.
diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Laisa al Syam hadis asyrafu min hadzal hadis." Tidak ada bagi ahli Syam hadis yang lebih mulia dibandingkan hadis ini. Tidak ada bagi ahli Syam hadis yang lebih mulia dibandingkan hadis ini. Jadi hadis yang Allah mengharapkan kesuliman dan juga mengharapkan kesuliman tersebut kepada hamba-hambanya. Kemudian banyak meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hambanya yang selalu meminta kepada Allah. Ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan, sangat disukai oleh Allah. Ada meminta kepada manusia, maka ini hukum dasarnya haram. Kata Syaikhul al-aslu fi su'ali haram. Hukum dasar daripada meminta-minta itu haram. Meminta pada manusia. Dan manusia juga kalau diminta 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya mungkin masih kata kalau berulang-ulang, kadang muncul sifat manusia begini. Karena kepada Allah Subhanahu wa taala Allah senang kepada hambanya yang banyak meminta hidayah, meminta makanan, meminta pakaian, ya, meminta apa saja yang kita butuhkan. Kemudian tadi hidayah, kita berusaha mencari hidayah dan memintanya kepada Allah. Kemudian rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketaatan yang kita lakukan itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk Allah. Maka sebenarnya ketaatan yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu manfaatnya untuk diri kita. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya untuk diri kita. Kemudian keluasan rahmat Allah. Bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia diberikan kebebasan untuk memilih perbuatan yang dikehendakinya. Apakah dia mau berbuat baik atau dia mau berbuat buruk? Ya, manusia punya pilihan. Ya, manusia punya pilihan. Kemudian nanti akan dihisab atas perbuatan yang dia kerjakan. Allah nanti akan menghisabnya sesuai dengan perbuatannya. Manusia diberikan 2 potensi pada dirinya. Potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat buruk. Ya, seseorang bisa melakukan kebaikan dan seseorang juga bisa melakukan keburukan. Manusia memiliki pilihan. Maka orang yang berbuat baik maka akan diganjar dengan kebaikan. Begitu juga orang yang berbuat buruk maka juga akan diganjar dengan keburukan. Tidak ada satu perbuatan yang kita lakukan kecuali kita akan melihat hasilnya. Kebaikan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun, kalau kita akan melihat hasil dari apa yang kita lakukan tersebut. Kemudian yang terakhir tentang perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Jadi ini beberapa hadis yang kita bacakan dari kitab Al-Muslimin bab mujahadah. Alhamdulillah telah kita selesaikan pada malam hari ini. Dan insyaallah pada kesempatan kita akan lanjut pada bab bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, kebaikan, terutama di usia tua. Ini yang sempat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian, dan kita bisa istiqomah di atas jalan kebenaran sampai
sampai akhir hayat kita. Tapi bihadza qadar nasallallahu yang fa'ala bima sami'na wa yasidana iman. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.